Bismillahirrahmanirrahim. An yuqtalu dibunuh, lek yuqtalu dipateni tenanan, dijur. Masdarnya yuqtalu taktil, qattala yuqtilu taktil. At-taktilu utawi taktil masdar dari yuqtalu iku al-mubalaghatu nemen-nemeni fil qatli ing dalem oleh mateni. Sampai seberapa kok nemen lek mateni? Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ono opo mateni ono iku hatman pasti la hawadata ora ono kemamangan fihi ing dalem kematian wala afwa lan ora ono maaf min waliyidam sangking keluarga terbunuh au yusallabu utawa den salib at-tasribu utawi taslib masdar dari yusallabu iku al-mubalaghatu nemen-nemeni fis salbi ing dalem oleh mensalib au tikroris salbi utawa bulan baleni oleh den salib kama qala kaya oleh wasdawuh sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i memaknani yusallabu itu disalib ping bolak-balik bukan hanya sekali disalib wa makna salbi utawi maknane den salib iku an yurbata yanto den cencang den taleni sapa wong ala khosabatin ing atase kayu muntasibal qamati halih ngadeg kalih jejeg ngadeke mamdudal yadaini halih den penteng tangan lurune warubbama lan terkadang ta'anu podo menikam menusuk sapa wong-wong Arab hu ing wong kang den salib liu ajilu supaya bisa mempercepat qatlahu ing kematian wong kang den salib dipotong tangan min khilafin halih silang itu gimana? Dipotong tangan kanan dengan kaki kiri. Kalau kaki kiri, kalau tangan kiri dipotong bersama kaki yang kanan. Itu hukuman bagi perampok. Makna taqti'il aidi warjul utawi makna memotong tangan wal arjul lan kaki min khilafin halih silang yaiku antuk to ayanto den ketok opo aliyadul yumna tangan kang tengen watuk to alan diketok juga arrijlul yusra tangan kang kiwo mah sikil kang kiwo tangan tengen sikil kiwo itu dipotong silang bagi perampok yang merampok saja tapi tidak membunuh. Kalau merampok dan membunuh dibunuh dengan disalib, dipenteng, dipanah, ditembaki, ditikam sampai mati. Itu disalib itu kayak begitu. Wabil aksilan suwali emaneh. Nek suwali emaneh berarti dipotong tangan kiri plus kaki kanan. Au yunfau minal ardi. An-nafyu utawi an-nafyu masdar dari yunfau. Asluhu utawi asline makna an-nafyu. Iku al-ihlaku ihlak. Den rusak utawa den cilakaake. Wa minhu lan iku setengah sangking lafad an-nafyu maknane rusak an-nifayah lafad an-nifayah
maknane mensortir liroti ilmata maring bondo kang olo. Kurma sadurunge dikemas, disortir sing elek-elek disingkirne. Dibuak. Itu bahasa Arabnya an-nifayah. Sama dengan an-nafyu, an-nafyu, an-nifayah. Satu akar kata. Ya. Wan nafyu minal ardi utawi maknane an-nafyu dari permukaan bumi. Wa yo an-nafyu iku an-nafyu mengasingkannya min baladin dari suatu wilayah ila baladin ke wilayah yang lain. Membuang dari satu daerah ke daerah yang lain. Ben kapok ya. Kalau si perampok itu tidak membunuh, juga tidak merampas, hanya sering menimbulkan keonaran, sering menimbulkan keresahan, sehingga warga enggak berani bekerja. Itu dipenjara ya. Diasingkan dalam konteks sekarang dipenjara. Dipenjara di daerah lain. Di daerah lain enggak dipenjara, belum kapok. Dipenjara tapi di kampungnya sendiri sering disambangi saudara dan teman, enggak kapok juga. Dipenjara di daerah yang lain, baru maknanya tercapai, mengkapokkannya. La yazalu, tiada henti, yutlab dia dikejar, wahwa sedangkan dia haribun terus lari, fazaan karena ketakutan. Waqila den dawuhake al-muradu utawi kang den maksud bin nafyi dengan istilah an-nafyu yunfau iku al-habsu di penjara. Dzalika lahum khizyun itu supaya menjadi hina buat mereka. Jadi memenjara menghukum itu sampai mereka jadi terhina. Sementara koruptor yang triliunan itu enggak sampai hina sekarang. Di penjara di Sukamiskin, terus penjaranya juga ada TV, ada kasur sembarang yang enggak kapok. Dengan hasil korupsi triliunan, dia bisa membeli fasilitas. Harusnya tetap enggak boleh memberi fasilitas ben kapok. Ya, membeli enggak boleh ben kapok. Lalu mereka juga dengan kekayaannya bisa membeli rumah enggak jauh-jauh dari penjara. Istri dan anaknya dipindah ke rumah yang dekat penjara itu. Rumah mewah lagi. Nanti katanya modusnya bayar sipir, berapa begitu, malam Ba'da Isya sudah sepi, bayar sipir, pindah ke rumah bersama istri dan anaknya di situ. Tapi nanti pagi sebelum kegiatan penjara, sudah harus kembali masuk di penjara. Ya enggak kapok-kapok, tetap hidupnya tetap enak. Dan kalau dia korupsi, taruhlah sampai 3 triliun, biaya untuk membeli fasilitas yang enak di penjara, plus membeli rumah di dekat penjara, plus sering bayar petugas, nggak kira menghabiskan 100 miliar. Badi mas. Hah? Ya. Nah kayak begitu, harusnya dikapokkan. Terus andai saya misalnya diberi kewenangan ikut-ikut membuat regulasi, jadi kita kepingin sekali MPR atau DPR lah. DPR yang diberi hak untuk membuat regulasi, itu harusnya ada yang berapa persen lewat pemilihan partai politik.
ada yang berapa persen dilewatkan organisasi yang sudah nyata berkiprah. Nah, organisasi kayak NU Muhammadiyah itu diberi hak menunjuk kadernya misalnya 10 orang untuk masuk di dewan tanpa harus pemilihan. Keterwakilan atas nama NU itu sudah melebihi pemilihan yang kadang pakai bayar-bayaran itu. Jangan dikira kalau pakai pemilihan itu murni kehendak rakyat. Wong itu kadang karena dapat duit. Ya, representasi perwakilan rakyat umat saya kira amat layak kalau dilewatkan NU dan Muhammadiyah. NU, you dapat jatah DPR 20, you Muhammadiyah dapat DPR 10, wis pilihan dewe. Nanti NU menunjuk misalnya ada Gus Ghafur, ada Gus Kausar, ada Gus Faiz putranya Ki Sukron Makmum, ya, ada Gus Baha dan segala macamnya. Itu jauh lebih merepresentasikan umat daripada wong enggak jelas moro-moro jadi DPR meskipun lewat pemilihan sah. Ngeledek ternyata karena nyebar duit. Akhirnya produk hukumnya enggak begitu berkualitas, enggak begitu bermutu, enggak bisa membawa kemajuan bangsa. Dulu zaman Pak Harto itu ada DPR yang MPR ya, ada MPR yang lewat DPR pemilihan, ada MPR yang sifatnya perwakilan para tokoh. Di tokoh yang nyata-nyata berkiprah dan pinter, itu enggak harus lewat pemilu bisa duduk di kursi MPR. Dan enggak ada orang protes, memang pinter. Sekarang misalnya orang kayak Bagus Mustafa Zulfa Mustafa, Gus Faiz putarnya Kiai Makmun, Syukron Makmun ya. Kemudian Gus Ghafur Sarang. Lalu ada banyak tokoh-tokoh NU yang profesor doktor, Gus Nadir Shah Hussein. Orang kayak begitu jadi MPR, sapa sing protes? Wong nyatane yo pinter banget. Bismillahirrahmanirrahim. Khizyun apa? Hukuman itu harus benar-benar sampai membuat mereka terhina. Sampai dimiskinkan juga. Kok hasil korupsinya dititipkan di sana-sana? Cari di bank nggak ada, jejak digital nggak ada, jejak transfer nggak ada. Ternyata caranya dia nitip. Orang dititipi 100 miliar. Namanya orang usaha dititipi tok mau tanpa bunga. Nanti setelah keluar dari penjara titipannya diambil. Ya, jadi kalau dia mati dimiliki ahli waris. Ahli waris yang dapat dari hasil korupsi. Kalau andai kami itu tetap diwajibkan melunasi hutang korupsi itu kepada negara. Sampai tuntas. Ya, itu. Kalau enggak begitu orang itu kadang enggak apa-apa saya di penjara asal anak cucu saya kaya. Kadang orang itu sampai begitu. Nah, biar enggak begitu, anak cucunya wajib ngelunasi. Wong kita juga di kampung kalau ada orang mati, barangkali bapak almarhum punya tanggungan kepada tetangga, sanak famili, teman. Mohon kalau hanya sedikit diikhlaskan. Kalau memang banyak, monggo hubungan dengan kami yang akan melunasi, menyelesaikan kan gitu. Hutang kepada tetangga tanpa korupsi itu loh anak tetap wajib membayar kan, melunasi. Apalagi ini utang kepada negara, korupsi lagi. Mosok begitu koruptornya mati, bebas terus anak enggak wajib melunasi, enggak wajib membayar, kok celem. Kok enak, ya. Enggak iso. Wajib nyaur. Nah, kalau anak diwajibkan nyaur, mungkin orang berpikir,
Daripada saya menyengsarakan anak cucu, wajib melunasi kepada negara. Ya, saya milih nggak usah korupsi saja, kasihan anak cucu. Nah gitu. Beberapa koruptor yang sudah mati, itu anak cucunya masih kaya raya. Dapat warisan tanah puluhan hektar. Diduga kuat itu hasil korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Hukuman harus sampai membuat hina, sampai dimiskinkan. Enggak boleh membeli fasilitas. Al-khizyu, utawi maknane al-khizyu, iku adzillu hina, ino, wal fadihatulan fadihah, kaweleh-weleh, dipermalukan. Yuqalu tindawake dari fi'il akhza yukhzi. Khizyun, fi'il ikut wazan af'ala yuf'ilu, akhza yukhzi. Ayat tegese maknanya fadoha, gawe kaweleh-weleh sapa Allahu ing wong, membuatnya dipermalukan di depan umum. Wa ajallalan gawe ino sapa Allah hu ing wong. Itu makna dari akhza yukhzi, fadoha. Al-wasilah wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, apa saja yang bisa mendekatkan kepada Allah. Itu namanya wasilah. Amal soleh baca sholawat ping 1000. Baru setelah itu berdoa. Nah kau membaca sholawat dulu sebelum berdoa. Itu sebagai wasilah agar doamu cepat diijabah. Wasilah, sholawat 1000 kali itu wasilah. Zaman kepingin sukses mencalonkan DPR. Ngumpulin anak yatim 1000 kau beri sedekah semua. Enggak nyogok kepada pemilik suara. Tapi anak yatim yang enggak punya suara malah kau beri sedekah. Lantaran sedekah itu akhirnya Allah mengkabulkan hajatmu. Nah sedekah pada anak yatim supaya hajatnya lancar itu namanya wasilah. Berdoa dengan menyebut para kekasih Allah. Ya Allah berkat karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan karomahnya Mbah Sunan Ampel, kami mohon ya Allah. Itu namanya juga wasilah. Ya. Al-wasilah utawi wasilah iku kulluma saben-saben barang yutawassalu kang digawe perantara bihi barang-barang mau ilallahi nyedek maring Gusti Allah min fi'li ta'at, nyatane nglakoni ketaatan, wa tarkil ma'asi lan ninggal kemaksiatan. Ini definisi wasilah menurut versi Wahabi. Enggak boleh nyebut-nyebut keramatnya wali. Wasilah itu ya Anda melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu wasilah kepada Allah. Kami dari NU menjawab, itu makna terulang-ulang. Karena ayat itu bunyinya ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu apa? Menjalankan taat, menjauhi maksiat, itu takwa. Nah kalau cari wasilah, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Takwanya maknanya melaksanakan taat, menjauhi maksiat. Dadalah wasilahnya kau maknai juga dengan melakukan taat, menjauhi maksiat. Terus apa bedanya ittaqullah dan carilah
wasilah. Kalau maknanya sama-sama melakukan taat menjauhi maksiat, itu mas pengulangan makna. Masuk ayat Quran disebut tanpa memberi makna yang baru. Ya, paham. Jadi mestinya wabtaghu ilal wasilah disebut membawa makna yang beda. Beda dengan ittaqullah. Paham? Nah yang benar ya kayak Ahlus Sunnah Jamaah itu, dan prakteknya sejak dulu ada di Sahih Bukhari 1010 ya. Ya Allah dengan menyebut wajahnya Kanjeng Nabi kami mohon, itu di Sahih Bukhari. Ya Allah dengan menyebut pamannya Nabi Sayyidina Abbas kami memohon. Ya memohonnya tetap kepada Allah. Enggak ada syiriknya. Mohonnya kepada Allah. Dan enggak ada bid'ahnya. Hadisnya Bukhari. Nah gitu. Paham ya? Sebetulnya Ali As-Sabuni itu sudah menuju Ahlus Sunnah Jamaah. Arab itu dulu kalau Wahabi Tulen itu mesti bermusuhan dengan Said Maliki. Nah, Ali As-Sabuni itu dosen syariah di Universitas Saudi sana. Yang kalau dosen resmi negeri harus berideologi menyampaikan paham Wahabi. Cuma seingat saya setelah pensiun itu juga mendekat merapat ke Said Maliki. Ya. Dan sempat ke UIN Malang juga. Jadi mulai menuju Aswaja sebetulnya. Cuma kitab ini ditulis beliau sejak masih aktif menjadi dosen. Jadi takut juga kalau sampai menulis wasilah itu maknanya begini. Kan dimonitor, dikontrol oleh pemerintah Wahabi. Jadi menulis dor-doran yang sesuai dengan hatinya itu belum benar-benar berani ketika itu. Andai kitab ini ditulis setelah pensiun dan setelah dekat dengan Said Maliki, mungkin ya sedikit ada beberapa yang berubah. Namanya kiai PNS dan kiai swasta itu kadang mental keberaniannya untuk menyatakan yang diyakini benar itu beda. Sama-sama negeri pun kadang beberapa dosen mentalnya juga beda, keberanian mengungkapkan kebenaran. Kalau menterinya berpendapat A, dosen itu seprofesor apapun berpendapat B yang enggak berani. Sekalipun dosen lebih pintar karena profesor doktor. Dan menterinya mungkin belum profesor doktor. Tapi ya tetap enggak berani mas dengan atasannya. Nah, kritik arkun terhadap kualitas dan objektivitas penelitian di kampus itu karena ada atasan namanya dosen pembimbing, ada bawahan namanya mahasiswa. Mahasiswa itu S3 sekalipun ya tetap kepingin lulus. Dari penelitiannya ditemukan hasilnya kayak begini. Tapi mungkin itu bertentangan dengan teori profesornya, bertentangan dengan teori promotor doktornya. Doktornya, promotornya perintah dirubah begini. Ya tetap dirubah mas, nggak berani melawan, namanya kepengen lulus. Ini kritik arkun terhadap objektivitas penelitian-penelitian di kampus. Artinya berdasar hasil penelitian di kampus pun tidak bisa lantas kita meyakini itu sebagai kebenaran mutlak. Ada sisi-sisi subjektivitas, ada sisi-sisi ketakutan. Promovendus calon doktor itu takut pada promotornya. Ya, nah sopo nggak kepengen lulus.
Nggih pun nderek. Padahal hasil penemuannya enggak seperti itu. Nggih pun nderek. Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah itu maknanya begitu. Nakalam minallah, sebagai hukuman sanksi. Ayat tegese uqubatan. Qala dawuh sapa Imam Al-Fayumi fil Misbah ing dalam kamus Al-Misbah. Nakala bihi, nakala fi'il mudhari'nya yang kulu, nakala yang kulu nakalan. Nekene ono istilah nakalan, Arab ya ono istilah nakalan. Tapi kalau qatala yaktulu qatlan. Kalau nakala yang kulu nakalan. Min babi qatala. Derek bape wazan qatala yaktulu, nakala yang kulu. Naklatan qabihah, kelawan hukuman kang olo. Ayat tegese asoba ngenani sapa Allah, menimpakan sapa Allahu ing wong binazilatin kelawan suwijine musibah, insiden, mungkin tabrakan, mungkin paten-patenan kayak yang terjadi di antara tentara Israel kapan tempo hari, tembak-tembakan podo-podo tentara Israel. Itu namanya nazilah, insiden musibah yang ditimpakan Allah kepada mereka yang berbuat kejahatan itu sebagai hukuman, sanksi. Nakala, kalau pakai tasdid, nakala bitasdidi kelawan tasdid, mubalaghatan krono makna mubalaghah, nemen-nemeni oleh menghukum. Wal ismu utawi aran hukuman nakalan. Jadi hukumannya bahasa Arabnya nakalun, nakalan, nakalin. Menghukumnya dengan cara memberi musibah, bahasa Arabnya nakala yang kulu. Nama hukumannya nakalan, nakalun. Al-maknal ijmali, utawi iki iku makna yang sifatnya global. Yaqulu dawuh sapa Allahu Allah jalla sanauhu, dawuh ma ing bareng maknahu kang utawi maknane yaiku mengkene. La jazaa'a lil mufsidina fil ardi, ora ono hukuman balasan yang setimpal lil mufsidin kanggo wong-wong kang agawe kerusakan, ngisruh, ngaco, ya, menteror sana sini. Fil ardi ing di muka bumi, enggak ada hukuman buat mereka illal qatlu kejaba den pateni. Hukum mati, eksekusi. Wasol bulan den salib den penteng neng kayu. Waqat urul yadi warijli, lan dipotong tangan dan kaki oleh motong min khilafin halih silang, awin nafyu atau dibuang, apa tadi, dijauhkan, dibuang, di penjara. Minal ardi dari daerah itu. Ono mau ukubatan sebagai hukuman lahum bagi mereka. Wa khizyan, dan supaya menjadi hina. Wa dzalikal adzabul madhkur, hukuman yang tersebut di atas, huwa adalah al-mu'ajjalu lahum fid dunya, hukuman yang dimajukan bagi mereka di dunia, dan masih ada hukuman yang dimundurkan di akhirat. Walahum, dan adalah bagi para mufsidin
Fil akhirati di akhirat, adzabun ada azab, azimun yang besar. Huwa adzabun nar. Itu adalah azab siksa neraka. Illal ladzina tabu, kecuali para pembegal, para perampok yang bertaubat, min qutta'it thoriq, yakni dari para penyamun, para perampok jalanan, min qabli an tatamakkanu minhum, sebelum kalian hai aparat bisa menangkap minhum dari mereka. Mereka bertaubat menyerahkan diri sebelum kau tangkap. Kalau ada yang begitu, fa'lamu annahu ghafurun rahimun. Ketahuilah Allah maha mengampuni mereka, maha menyayangi mereka, yaghfirudz dzamba wa yarhamul abda. Allah ampuni dosa dan Allah sayangi hamba. Thumma amarallahu ta'ala al-mu'minin bitaqwahu subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah perintahkan orang-orang mukmin agar bertakwa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah bita'ati, dengan melakukan ketaatannya itu. Wal amal bima yurdihi, dan mengamal sesuatu yang Allah ridhoi, yang membuat Allah ridho. Wal jihad fi sabilihi, berjihad membela agamanya. Li'i'la'i dinihi, untuk memuliakan menjunjung tinggi agamanya. Kenapa diperintah bertakwa dan melakukan itu semua? Liyafuzu bid-darajatir rafi'ah, agar orang-orang mukmin itu beruntung, bejo, dengan memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Wa yakunu minas su'ada'il muflihin, dan agar orang-orang mukmin itu menjadi golongan orang-orang yang bahagia, al-muflihin, yang menang atau sukses. Summa akhbarallahu ta'ala annal ladzina kafaru bi ayatihi wa rusulihi, lalu Allah mengkhabarkan bahwa mereka-mereka yang kafir mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari utusan-utusan Allah, saking nyesalnya di akhirat karena ancaman neraka ada di depan mata. Mereka yang menyesal karena kafir itu di akhirat bergumam, berucap, andai kami punya harta berapa triliun pun, kami siap kok menebus neraka kami, dosa kami dengan harta seberapapun harganya. Lau anna li ahadihim, andai ada bagi salah satu dari mereka yang kafir-kafir itu, mulkat dunya, seluruh kerajaan dunia, bi ajma'ihi, semuanya, wa ad'afi, dan berlipat-lipat lagi, ma'ahu, bersamanya, punya harta 10 kali lipat dunia lah, mereka siap menebus dosa dengan semahal itu, saking menyesalnya di akhirat. Summa arada an yuqaddimahu, lalu orang kafir itu ingin memberikannya. Kalau sekarang istilahnya mensedekahkannya, mendonasikannya. Fidaan sebagai tebusan, wa iwadon, dan sebagai pengganti, kompensasi, liyukhallisa nafsahu min adzabillah, agar dia bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Diterimakah?
azab sekian berat neraka disogok, ditebus dengan triliunan, apa diterima? Ma taqabbala, niscaya tidak menerima tebusan itu Allahu Allah minhu dari orang yang dulunya kafir tadi. Wong dulu hanya disuruh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa beratnya? Kamu malah enggak mau. Nah sekarang setelah nyata azab di depan mata baru ingin menebus, menyesal. Duit enggak payu Mas. Di sini duit enggak payu. Yang payu amal soleh. Li'annallaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala hakama bil khulud fi azabi jahannam. Allah telah memutuskan hukum langgeng di neraka jahannam ala kulli kafir, atas setiap orang yang kafir. Wa anna haula yatamannawna an yakhruju minan nar. Dan ayat ini mengikhbarkan bahwa mereka-mereka yang kafir berharap, berangan-angan bisa keluar dari neraka. Ya enggak bisa lah. Walakin la sabila lahum. Tetapi sudah tidak ada jalan buat mereka ilan najati, menuju keselamatan. Biwadhin, dengan cara apapun, minal wujuh, dari berbagai macam cara. Fahum, mereka yang kafir-kafir itu, fi azabin, di dalam azab neraka, mustamirun, terus berlanjut, daimun, langgeng, selama-lamanya wong mati kafir. Summa dzakara ta'ala iqaba kullin minas sariqi was sariqah. Lalu Allah menyebutkan sanksi hukum bagi setiap pencuri laki-laki maupun perempuan. Wa amara biqat'i aymanihima, dan Allah perintahkan potong tangan kanannya maling itu. Kapan potong tangan? Inda tawaffuris syurut, ketika syarat-syarat telah terpenuhi. Wa bayyana anna tilkal uqubah jazaa'u ma kasabah, dan Allah terangkan bahwa hukuman potong tangan itu sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Minas sariqah, yakni pencurian itu. Kasabah itu tasniyah. Siapa yang melakukan pencurian? Maling lanang lan maling wedok. Uqubatan minallahi lahuma, sebagai hukuman dari Allah kepada maling laki perempuan. Kenapa dihukum? Liiqdamihima, karena nekatnya dua maling itu ala hadhil jarimah al-munkaroh, melakukan kejahatan yang sangat keji. Waliyakuna hadzal iqab as-sarim ibratan linnas, di samping dihukum biar kapok, balasan setimpal, dan agar hukuman potong tangan itu as-sarim, hukuman potong tangan yang keras, kejem, ibratan, bisa menjadi pelajaran linasi, bagi yang lain. Si malingnya dipotong tangan kapok, yang lain dapat pelajaran, akhirnya enggak jadi, enggak berani mencuri. Ya, arek pondok enggak boleh mencuri lah ya. Halo, mas-mas, mbak-mbak yang sudah ngaku mencuri, satu kewajibannya njaluk ngapura kepada temannya yang dicuri. Terang-terangan, ngapunten mbak, kula bla bla bla, terus enggak usah ngapusi. Apa adanya, njaluk ngapura terus dibalik nih. Ya, halo, tak kandani, ben selamat dunia akhirat ya. Njaluk ngapura terus dibalik nih sampai pok.
Terus kapok temenan ojo di baleni. Tuh, nggak usah izin. Dan itu ya resiko sampean napa dadak nyolong. Nanti kapan-kapan tak panggil lagi, kalau sudah beres ya sudah, kalau belum maka pilihannya dikeluarkan dari pondok, terus fotonya kita sebar, itu loh. Biar yang lain nggak ada korban. Kalau fotonya nggak kita sebar, nanti pindah ke pondok gading, santri gading jadi korban. Ya, pindah ke pondok luhur, santrinya jadi korban. Itu. Tapi kalau zaman kapok tenan, ya sudah, nggak kita sanksi, nggak kita sebar gambar sampean. Dan kalau zaman gambar nanti disebar, zaman malu, wong tuamu malu, angel payu rabi. Halo. Ya, njaluk ngapura nang koncone sing dicolongi. Wingi wis dipanggil Umi, ya. Terus dilunasi temenan. Lalu enggak usah gawe alasan macam-macam, kula damel niki. Ngomong sejujurnya. Segera taubat kepada Allah, istighfar ping saakeh-akeh. Ojo malah wis nyolong sik ngapusi. Kula damel niki tibake ora, Terus gaya hidupnya dirubah. Ya. Enggak usahlah macam-macam. Kalau memang kita dari ekonomi biasa-biasa, enggak usah tiru-tiru teman yang kebetulan ekonominya kuat terus bisa membeli macam-macam. Enggak usah pakai glow, enggak usah pakai skincare, enggak usah macam-macam. Ya wis lengoy kuwi diusir-usir. Enggak usah tiru-tiru nguripe dhewe-dhewe, kemampuannya juga dewe-dewe. Nah kita itu kadang nyolong-nyolong karena pengen membeli-membeli yang begitu-begitu. Ya, ngapain sih wong nasibe dewe? Tuh. Terus kepada mbak-mbak khususnya, meskipun kaya raya, tak minta mbok membeli pakaian, alat make up, itu yang biasa. Jangan yang terlalu mahal-mahal. Pertama itu tabdzir, ya. Pemborosan, kasihan bapak ibu. Yang kedua, andai kaya sekalipun bisa membeli itu, gak usah membeli yang kaya-kaya, malah bisa ditabung, nanti bisa untuk lanjut master doktor. Ya, bisa untuk tabung, lalu tamat dari sini daftar haji, kan malah baik. Gak harus dibelanjakan yang make up yang mahal-mahal itu. Nggarak ini nulari koncone, nggarak ini ngepingini, koncone lah konco yang kepingin tidak semuanya mampu akhirnya nyolong, ya paham ya? Kalau sekedar untuk makan saenak-ene makanan, saenak-ene bakso paling regane 10.000. Tapi kalau sudah kena make up mas, yang larang ya jutaan. Perawatan sekali perawatan yang Natasa sak jam 3 juta mas. Yang paling enggak remek bojone. Ya. Gaji sak wulan sekali perawatan wassalam. Ya. Nah, pola hidupnya dirubah. Nah, mbak-mbak kadang dandanane lebih glow daripada pengasuhnya. Nah, pengasuhnya Mbak Sofi, dokter, ya dandanannya kayak begitu aja. Yang diasuh anak SMP, SMA, begitu keluar, wajahnya melok-melok itu wedak rangkep piro. Ya, gaya-gaya kayak begini itu loh. Singgaraknya berkebutuhan apa? Tinggi, high class, kok high cost. Gara-gara high class jadi high cost. Dan bukan benar-benar high class sebetulnya. Ya memaksakan diri supaya high class saja. Kasihan orang tua. Dulu ada mbak-mbak dari Jember itu. Sampai nyolong-nyolong. Dandanannya melok-melok gak karu-karu. Perawatan dinasat. Mbak-mbak utangnya kemana-mana. Untuk perawatan.
Sebegitu amat pentingkah yang namanya rai ini? Oh enggak pakai begitu ya iso payu rabi ya. Mas masih le ono mbak-mbak ayu terus enggak perawatan sik gelem ora men. Nah sik purun nih lho mbak. Enggak usah perawatan nih lho mas-mas wis gelem. Enggak usah khawatir. Sak madya wae ngono ya ngono nanging ya aja ngono ngelombrot nemen ya elek ya. Gak tahu adus, gak tahu sikatan, gak tahu keramas, yo ojo. Yo sabunan lah, masih gawe merek-merek Lifebuoy tahu posing penting sabun. Yo keramas senajan gawe sampo-sampo murah-murah. Ya, kelambine diumbah yo karo rinso. Prosoku wong urip biasa ngene, kelambine diumbah karo rinso, mari ngono disetrika. Awak ya wis adus, wis sampoan, sabunan. Prosoku ngono ya seger. Ambune ya wis enak, ya. Dan prosoku lek wis padha cintai, padha setiane antara suami istri. Itu masih keringetan titik-titik ya pancet enak. Ya. Nyatane lahir sampean. Lek enggak lahir sampean masuk bapakmu cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baleni sing nyolong ndang jaluk ngapura dengan semua yang pernah dicolong. Terus ndang dibalekne kalau turung duwe dhuwit ya semoyo. Ndang jaluk ngapura saakeh-akeh nang Gusti Allah lalu pola hidupnya dirubah. Enggak usah tiru-tiru teman. Nah yang kaya meskipun iso tuku make up sing larang-larang, ya ora usah tuku ngono kuwi. Meskipun iso tuku sepatu sing jutaan, enggak usah tuku sing ngono kuwi. Mesakne koncone sing ora iso tuku. Ibratan supaya itu menjadi pelajaran linasi bagi orang lain. Hatta yartadi'a hingga menahan diri, berhenti enggak jadi nyolong. Ahlul baghi, orang-orang yang melakukan kedoliman, wal fasad dan orang-orang yang melakukan kerusakan. Sehingga dengan begitu rakyat umat warga aman dari pencurian. Wa ya'manan nasu ala amwalihim wa arwahihim. Dan orang-orang menjadi aman atas harta dan nyawa mereka. Bahada tasyri' huwa tasyri'ul aziz. Syariat seperti ini, regulasi hukum seperti ini adalah regulasi hukum dari Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Fi sultanihi maha perkasa di wilayah kekuasaannya. Al-Hakim fi amrih yang maha bijaksana fi amrih wa nahyih. Bijaksana dalam memerintah dan melarang. Alladzi la takhfa alaihi masalihul ibad. Allah yang sama sekali tidak samar baginya apa saja yang maslahat bagi para hambanya. Waman dan Allah adalah zat domina hikmatuh yang kebijaksanaannya menjamin apa? An ya'fu'a amman taba wa anab. Memaafkan orang yang mau bertaubat, wa anaba dan kembali, wa aslaha amalahu dan dandani amal perbuatannya, apa? Berbenah di diri. Wa salaka thariqal akhyar dan dia melewati jalan seperti yang dilewati orang yang baik-baik. Malih gelem ngaji, gelem mondok, ya, gelem wiritan, gelem jamaah, gelem sholawatan bareng orang yang baik-baik. Bagian dari kesempurnaan bertaubat. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihah. Ummahtada. Sungguh aku, kata Allah, Maha mengampuni kepada siapapun yang bertaubat dan beriman
dan beramal soleh. Bukan hanya taubat, urutannya taubat semakin beriman, semakin beramal soleh. Summah tada, lalu terus dia mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk agama, tidak lagi menyimpang. Itu kesempurnaan taubat yang di sini dibahasakan dengan wa aslaha, berbenah di diri. Al-Fatihah.